Halo guys, nah ini ya saya sudah rangkumkan permasalahan kosmetik atau skincare di Indonesia saat ini. Jadi yang merah ini ilegal udah jelas, oke? Kalau masalah import ya, barang-barang import ya, kalau kamu untuk pakai sendiri ya terserah kamu. Tapi kalau dijual itu hati-hati. Istilahnya adalah ilegal, produknya tidak terdaftar di BPOM, jadi nggak tahu keamanannya seperti apa ya. Jadi udah jelas itu hati-hati. Kemudian produknya abal-abal, polosan nih seperti ini, polosan ya. Kemudian ini juga body lotion tapi polosan, ini kan udah jelas, jangan dipakai. Nah kalau yang etiket biru, abal-abal, ya itu banyak dijual. Etiket birunya aja abal-abal. Kertas etiket birunya aja nggak sesuai ketentuan ya, cuman tulisan kode-kode misalnya, atau cuman krim pagi, krim malam, atau apa ya, banyak-banyak tulisan-tulisan tapi nggak sesuai ketentuannya. Atau etiket biru dari benar-benar dari farmasi tapi dijual bebas. Hati-hati guys, itu ada efek sampingnya karena tidak ada yang mengontrol kamu. Kondisi kulit yang seperti apa juga nggak tahu, indikasinya apa, obatnya apa yang harus diberikan, berapa lama harus dihentikan, nggak jelas. Jadi hati-hati dengan yang ilegal ini, sudah jangan digunakan, udah jelas. Tapi yang paling ribet nih yang udah legal nih, udah ada dok BPOM-nya, ternyata menimbulkan efek samping. Efek sampingnya nggak main-main ya. Ada yang kandungannya di dalamnya ternyata merkuncrit. Udah jelas kalau merkuncrit itu dari tekstur bisa terlihat. Kamu pelajari lagi ya. Banyak saya sudah berbagi di konten-konten saya. Tapi kalau yang isinya obat keras itu yang sulit. Kalau hidroquinone mungkin yang banyak beredar waktu itu ya, oh berubah jadi hitam, coklat kehitaman gitu ya, coklat tua kehitaman pada berubah, berarti mudah teroksidasi, dan itu ciri khas juga pada hidroquinone bahan aktifnya ya. Tapi steroid yang paling sulit nih, sedangkan korban-korban banyak karena efek dari penggunaan steroid jangka panjang, itu nggak kelihatan, nggak kelihatan, kamu mau diemin juga nggak berubah warna. Jadi sulit banget, tapi ciri khasnya adalah rasanya peradangan, merah-merah, semuanya bisa teratasi dengan instan. Dan kalau digunakan sebagai iming-iming pemutih kulit, itu juga terasa lebih terang kulit kamu dengan cepat. Oke, itu ciri-cirinya. Jadi berasanya kayak wow banget ini krim gitu ya. Nah itu harus hati-hati dengan BPOM-BPOM yang oplosan, itu sebutannya seperti itu. Karena dari mana taunya? Ya lihat aja tuh press release BPOM ya kan, udah BPOM, tapi pada dicabut izin notifnya karena mengandung bahan-bahan berbahaya termasuk merkuri, termasuk hidroquinone, asam retinoat ya. Kemudian ada juga steroid, itu biasanya nempel tuh sejoli gitu ya. Mungkin juga ada antibiotik yang tidak dideteksi. Oke? Nah selanjutnya adalah kasus overclaim. Overclaim ini aman atau enggak dok? Nah kalau ternyata isinya BPOM oplosan itu juga cenderung melakukan overclaim, ya kan? Melakukan overclaim, bisa putih dalam berapa lama ya, menjanjikan flek hilang, pokoknya lebay banget gitu ya. Ternyata isinya bahan berbahaya. Oke, nah ada juga yang overclaim secara marketing. Artinya apa? Kamu dijanjikan banyak hal yang kamu anggap bopeng bisa hilang, stretch mark bisa hilang gitu ya. Memperbesar si PD gitu kan. Kelihatannya wow banget, ternyata waktu digunakan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Atau marketing yang secara marketing berlebihan tapi dari bahan aktif. Nah ini yang suka dicek lab ya. Nah dilihat ternyata klaimnya 5%, di kemasan ternyata isinya cuma 0, sekian persen. Nah artinya tidak efektif di kulit kamu. Nah apa yang terjadi? Ya banyaklah ya kerugian materi. Iya, kamu jadi sering gonta-ganti skincare, kamu mencap bahwa skincare lokal itu tidak benar, tidak baik ya, tidak nggak bagus, bagusan lari lagi ke skincare yang ilegal ya kan. Atau kamu percaya dengan skincare yang kalau dipakai itu langsung wow, itu berarti cocok, padahal BPOM oplosan. Ini guys yang harus dibenahi supaya apa? Skincare lokal Indonesia bisa maju dan bersaing di dunia internasional ya. Jangan dikisruhin dengan skincare pemain-pemain nakal ini. Oke, kalian lebih paham lagi ya, karena yang bahan-bahan yang berbahaya itu
itu aja jenisnya ya, penyalahgunaan obat keras. Obat kerasnya ya kalau nggak steroid, hidroquinon ya, antibiotik, tapi biasanya jarang tuh kasus-kasus akne doang. Paling kulit kamu jadi resisten ya, kebal. Terus merkuncrit seperti itu. Oke, semoga lebih paham. Bye bye.